Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan kedatangan seseorang yang menghampiri Xiaoyu. Sebetulnya Mimin sudah tahu laki-laki ini siapa, tapi biar seru, mendingan biar kalian nanti tahu sendiri aja ya. Dan untuk sementara kita sebut aja dia sebagai Joker. Joker mengatakan pada Xiaoyu, syukurlah Xiaoyu sudah bangun karena Xiaoyu sudah tertidur cukup lama. Xiaoyu pun terkejut dan menanyakan nama si Joker itu. Tapi Joker mengatakan bahwa Xiaoyu tidak perlu takut dan minumlah agar Xiaoyu tidak dehidrasi. Tapi Xiaoyu terus menanyakan siapa si Joker ini dan di mana dirinya sekarang. Si Joker ini mengatakan bahwa lebih baik sekarang tenang karena kita berdua terjebak di sini. Joker juga mengatakan bahwa dia tidak punya niat apapun. Hanya saja Xiaoyu sepertinya terluka. Jadi Joker mencoba untuk merawatnya. Xiaoyu berpikir apakah dia sudah sampai terlebih dahulu di sisi lain Sungai Hitam? Benar, ternyata Xiaoyu merasakan ledakan denyut jantung sesaat sebelum sadar. Yang membawa Xiaoyu ke sini pasti Yuanshi Tianzun. Jika begitu, kami pasti tidak jauh. Dan Joker ini menanyakan apakah Xiaoyu tidak apa-apa. Dan Xiaoyu mengatakan kenapa Joker bisa tahu namanya. Karena yang Xiaoyu tahu, Xiaoyu sedang ditangkap Yuanshi Tianzun. Joker menyuruh Xiaoyu untuk diam dan jangan menyebut nama itu. Karena itu sangat berbahaya. Dia sangat buruk. Jika dia tahu, maka Xiaoyu pun memotong perkataan Joker karena Xiaoyu sudah paham. Joker mengatakan bahwa Yuanshi Tianzun dapat muncul di mana saja dan kita tidak akan mampu melawannya. Joker juga mengatakan bahwa Yuanshi Tianzun ingin menyakiti Xiaoyu. Sebelumnya Joker membujuk dan memohon padanya untuk tidak melakukannya, tapi dia tidak peduli. Lalu saat dia beristirahat, Joker menyelinap dan membawa Xiaoyu. Jadi jangan pernah sebut namanya lagi agar dia tidak mendengar melalui panggilan jiwa. Dan Joker ini ingin mengajak Xiaoyu untuk melarikan diri. Dan Xiaoyu mengatakan jika boleh bertanya, apa hubungan Joker dengan Yuanshi? Joker mengatakan bahwa dia juga tidak tahu siapa Yuanshi. Joker hanya takut padanya. Dan tiba-tiba menangkap Xiaoyu dan Joker ingin melarikan diri. Bila dia muncul, kita akan disegel di ruang yang gelap. Mendengar ruang gelap, Xiaoyu langsung terkejut karena Xiaoyu juga berpikir bahwa di sana pasti ada orang lain. Dan Joker mengatakan bahwa yang Xiaoyu bilang itu benar. Dan di sana ada beberapa makhluk aneh. Gimana Xiaoyu bisa tahu tentang hal itu? Xiaoyu mengatakan bahwa Xiaoyu juga melihat beberapa di ruang gelap itu. Dan Xiaoyu mengatakan juga bahwa Xiaoyu tidak ingin merepotkan Joker. Jika Joker ingin di sini, tetaplah di sini. Dan Xiaoyu langsung berlari meninggalkan Joker. Joker mengatakan tunggu karena akan berbahaya jika Xiaoyu pergi sendiri. Tapi Xiaoyu tetap berlari dan akhirnya tanduk Xiaoyu pun diraih oleh Joker. Joker mengatakan ingin pergi diam-diam sangat naif. Joker mengatakan bahwa Xiaoyu sungguh tidak peduli karena kini Joker sudah ada pada Xiaoyu. Tiba-tiba ada bisikan jiwa. Bisikan jiwa mengatakan pada Joker, apa kau ingin dia mati? Dan katanya biar dia yang berurusan. Kita harus memastikan untuk mencapai level tertinggi. Dia adalah kunci penting. Karena itu hanya bisa dibuka dengan kehendaknya sendiri. Apa kau mengerti? Dan di sini Xiaoyu sangat ketakutan. Xiaoyu mengatakan bahwa dirinya akan patuh. Xiaoyu juga mengatakan untuk tidak perlu berteriak. Tolong biarkan sosok itu kembali. Dan Xiaoyu mencoba untuk mendengarkan Joker. Joker mengatakan pada Xiaoyu apakah Xiaoyu baik-baik saja. Xiaoyu mengatakan apakah barusan itu sosok dari ruang gelap itu? Joker mengatakan ya. Dan jika itu muncul lagi, Joker tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu membuat kepala Joker sangat sakit. Joker juga mengatakan bahwa sekarang mereka ingin keluar karena ingin memangsa Xiaoyu. Tapi jika Xiaoyu melarikan diri, Joker tidak akan bertahan lagi. Dan di sini Xiaoyu tertawa. Xiaoyu juga mengatakan bahwa dirinya telah mengerti. Joker mengatakan bahwa mereka meminta padanya untuk menjaga Xiaoyu. Apakah Xiaoyu tidak masalah? Xiaoyu mengatakan tentu. Maka Xiaoyu juga akan membantu Joker. Dan Joker pun langsung mengajak Xiaoyu untuk pergi. Sambil berjalan, Joker mengatakan bahwa seharusnya ada cara lain untuk pergi dari sini. Semoga itu tidak sulit. Tapi saat ini kaki Joker masih sedikit sakit. Dan di sini Xiaoyu merasakan ada seseorang dan mereka adalah rombongan Tang Sanzang.
dan ada juga Ause dan Yuanqi. Xiaoyu berpikir bahwa untuk menyelamatkan Xiaoyu mereka sampai ke sini. Xiaoyu tahu mereka tidak akan menyerah. Setelah memasuki dunia lain ini, persepsi Xiaoyu meningkat. Xiaoyu bisa melihat semua orang. Mereka segera muncul dan Xiaoyu mengikuti saja monster ini pelan-pelan. Joker mengatakan kepada Xiaoyu, "Ada apa?" Xiaoyu terlalu di belakang. Xiaoyu mengatakan tidak apa-apa dan Xiaoyu segera datang. Joker juga mengatakan agar Xiaoyu jangan membuatnya khawatir karena Joker akan disalahkan dan Joker juga sangat takut. Xiaoyu mengatakan bahwa tubuhnya belum pulih, jadi kurang nyaman untuk berjalan dan Xiaoyu mengatakan untuk pelan-pelan saja. Dan saat berlari, bulu Xiaoyu pun jatuh. Tak jauh setelah Xiaoyu pergi, Bailang pun datang dengan mengendus-endus jejak orang yang melintas. Dan Bailang menemukan bulu itu. Bailang mengatakan bahwa bulu kecil ini, setelah terpisah jauh itu, sekarang dia ada di depan. Guru Tang mengatakan kepada Bailang apakah ada sesuatu. Bailang mengatakan bahwa Yuan Si Tianzun dan Xiaoyu lewat jalur ini. Mungkin sekitar 2 jam yang lalu. Guru Tang mengatakan jadi mereka pasti menuju ke altar kuno karena Xiaoyu pasti akan dibawa ke sana. Wu Jing mengatakan bahwa Xiaoyu dapat menyalakan api abadi dengan kehendaknya. Energi itu yang diinginkan. Dan Susu mengatakan apakah api abadi yang diinginkan Yuan Si Tianzun? Guru Tang mengatakan mungkin saja Yuan Si Tianzun sebentar lagi. Wu Jing mengatakan jika dia mendapatkan kekuatan api abadi, apa masih ada yang mampu menghentikan dia? Cepat Kai mengatakan sekarang saja dia sudah sulit dihadapi. Guru Tang mengatakan kepada Nona Susu, untuk menghadapi Yuan Si Tianzun, kita harus menggunakan kekuatan pantulan. Apakah Susu mengerti? Susu mengatakan bahwa itu agak rumit. Benar, sahut Guru Tang. Guru Tang juga menambahkan bahwa di sini ada sesuatu yang aneh. Kita harus lebih cepat. Sedangkan Bailang di sini terus menatap bulu dari Xiaoyu. Bailang mengatakan, Yuan Si Tianzun, kali ini aku tidak akan kalah. Dan kita akan dibawa ke alam baka dulu nih, Mam. Di sini Wukong sedang duduk santai. Wukong mengatakan sudah selesai belum? Dan Jiu Quan, Raja Alam Baka itu masih terus memahat batu. Wukong mengatakan bahwa Jiu Quan lama sekali. Wukong hampir tertidur. Jiu Quan mengatakan bahwa kesabaran Wukong sangat buruk. Jiu Quan juga mengatakan agar Wukong bersyukurlah karena Jiu Quan punya cara ini. Ini adalah diagram tubuh baru. Jiu Quan mengatakan dengan ini Wukong bisa kembali ke dunia dengan tubuh baru. Dan Wukong di sini ingin tahu identitas Jiu Quan yang sebenarnya. Tapi Jiu Quan mengatakan bahwa Wukong hanya harus ingat bahwa kita ini adalah teman. Alam baka itu sangat luas, besar dan kompleks. Krak! Batu itu pun hancur. Wukong mengatakan untuk jangan mengkhawatirkan soal itu. Jiu Quan mengatakan bahwa setelah dia selesai memahat batu itu, Wukong akan segera pergi. Jiu Quan bertanggung jawab atas ketertiban di sini. Raja Alam Baka yang kau temui sebelumnya itu hanyalah salah satu bawahan Jiu Quan yang gagal. Jiu Quan belum pernah ke dunia atas, tapi Jiu Quan memperlihatkan apa yang terjadi di sana. Yuan Si Tianzun adalah dewa kuno yang sangat berbahaya. Jika dia mendapatkan kekuatan untuk memberikan sebab dan akibat, bahkan tatanan dunia bawah bisa terganggu. Secara sederhana, Wukong kembali ke sana dan meninggalkan Jiu Quan sendiri. Srak! Akhirnya batu yang dipahat oleh Jiu Quan kini sudah selesai. Ini adalah wujud batu yang sempurna dan Wukong bisa kembali. Jiu Quan mengatakan pada periode kekacauan di mana Ying dan Yang belum dipisahkan. Batu ini terbang dari langit dan jatuh ke dunia bawah. Setelah dibakar api penyucian selama ribuan tahun, akhirnya Jiu Quan mengeluarkannya untuk Wukong. Ini adalah harta karun yang sangat langka. Wukong mengatakan bahwa ini sangat tak ternilai. Sepertinya ini lebih baik dan lebih kuat dari wadah yang sebelumnya. Wukong mengatakan bahwa dia sangat sulit mempercayainya. Ini juga lebih besar dan kokoh. Dan Wukong memuji Jiu Quan yang terlalu hebat. Jiu Quan mengatakan bahwa dia tidak terlalu hebat, tapi Jiu Quan yakin bisa membantu Wukong. Sekarang semua tergantung pada Wukong. Wukong mengatakan bahwa dia tak akan kalah lagi. Jiu Quan mengatakan Jiu Quan bisa mengirim Wukong kembali ke dunia. Tapi hukum hidup dan mati di dunia bawah akan terbalik. Jadi itu tidak bisa bertahan lama. Wujud Wukong hanya akan bertahan selama 1 hari.
Saat matahari pertama tenggelam, Wukong akan menjadi asap dan kembali ke alam baka. Setelah Wukong memahaminya, Wukong pun sudah tidak sabar dan langsung mencobanya. Wukong juga mengatakan, Xiaoyu, Wukong akan datang. Jiuquan mengatakan bahwa Wukong, kau bisa kembali ke dunia adalah hadiah istimewa. Jadi, segera selesaikan urusanmu di sana agar tidak menyesal lagi. Wukong mengatakan, hei, kau begitu cerewet seperti guruku. Dan Wukong langsung masuk ke dalam wujud barunya. Dan kita akan dibawa ke Xiaoyu lagi nih, Mak. Di sini, Xiaoyu mengatakan bahwa dia sangat lelah dan menyuruh Joker agar pelan-pelan. Apa kau tidak lihat? Di sini sangat aneh. Kita telah sampai di dataran abu-abu. Lihat benda yang jatuh ini, seperti akan turun salju, tapi abu-abu. Joker mengatakan bahwa ini sebuah jejak ledakan besar. Jejak ledakan itu, dunia kembali ke asal mula lagi. Joker mengatakan bahwa di sini tanggung jawabnya hampir selesai. Dan jika Joker terus ke sana, maka Joker akan mati. Dan Joker minta maaf karena hanya cara ini yang bisa dilakukan oleh Joker. Xiaoyu mengatakan bahwa Joker bisa diam dan membiarkan Xiaoyu pergi. Dan di sini Joker mengatakan agar Xiaoyu mengikutinya. Xiaoyu pun bingung harus kemana, karena Xiaoyu adalah kunci penting. Jika Xiaoyu mati, dia juga akan gagal. Joker mengatakan apa maksud Xiaoyu. Xiaoyu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskannya pada Joker. Joker mengatakan pada Xiaoyu bahwa kita berada di sini karena kita merupakan orang yang terpilih. Jadi jangan berpikir seperti itu. Xiaoyu mengatakan bahwa Xiaoyu memiliki pilihannya sendiri dan Xiaoyu pun langsung melompat. Xiaoyu lebih baik mati dan sudah siap. Dan prak! Joker berhasil menangkap Xiaoyu. Xiaoyu mengatakan bahwa Xiaoyu sudah tahu bahwa Joker pasti hebat dalam hal itu. Dan Xiaoyu mengencangkan kakinya untuk melemparkan Joker. Kemudian dengan perlahan Xiaoyu pun menaiki batu itu. Karena sudah dapat kesempatan bagus, akhirnya Xiaoyu pergi untuk melarikan diri. Tapi di sini, karena Xiaoyu sudah terlalu jauh berlari, Xiaoyu mulai merasa lelah. Hingga Xiaoyu sampai bertemu guru dan yang lainnya. Tiba-tiba, tangan Xiaoyu dipegang. Dan dia adalah Kaisar Gelap. Kaisar Gelap mengatakan, manusia naga Xiaoyu, reinkarnasi api suci. Kaisar Gelap juga mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Agung yang tidak berniat buruk pada Xiaoyu. Xiaoyu tidak mengenal pada orang itu. Ternyata tidak ada habisnya orang yang mencari Xiaoyu. Dan Shinji chapter 164 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.